Sejarah seringkali menyimpan kisah-kisah penuh paradoks dan tragedi yang mengajarkan kita tentang dinamika kekuasaan dan nasib manusia. Salah satu cerita yang paling ironis adalah transformasi nasib Bani Israel di Mesir. Bayangkan, sebuah keluarga yang beberapa generasi sebelumnya dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bijaksana, Nabi Yusuf, yang memegang posisi terhormat sebagai orang nomor 2 di kerajaan Mesir, tiba-tiba berubah menjadi bangsa yang diperbudak dan ditindas. Bagaimana mungkin keturunan dan keluarga Nabi Yusuf, yang pernah menjadi tulang punggung ekonomi Mesir, bisa jatuh ke dalam perbudakan yang kejam? Kisah ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana perubahan politik, sosial, dan kebijakan dapat mengubah nasib suatu bangsa dalam sekejap. Mari kita telusuri alasan-alasan mendalam di balik perubahan drastis ini dan memahami bagaimana Bani Israel, yang pernah dihormati, akhirnya menjadi budak di tanah yang pernah mereka anggap sebagai rumah kedua. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alias Israel, awalnya datang ke Mesir karena Nabi Yusuf memboyong mereka saat masa paceklik. Kisah mereka dimulai dengan Yusuf yang dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, dan kemudian dibawa ke Mesir. Di sana, berkat kebijaksanaannya dalam mengelola perbendaharaan negara, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir, orang nomor 2 setelah Fir'aun. Hal ini menyebabkan keluarganya, Bani Israel, pindah ke Mesir dan hidup makmur di tanah Goshen. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi berubah drastis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Bani Israel menjadi budak di Mesir. Setelah kematian Yusuf, dinasti yang mengenalnya dan menghormati jasanya akhirnya berakhir. Penguasa-penguasa baru yang muncul tidak memiliki hubungan atau rasa terima kasih terhadap Bani Israel. Sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, raja baru yang tidak mengenal Yusuf, bangkit memerintah Mesir. Penguasa baru ini melihat Bani Israel sebagai ancaman potensial karena jumlah mereka yang terus bertambah. Jumlah Bani Israel yang terus berkembang menjadi kekhawatiran bagi Fir'aun dan bangsa Mesir. Mereka takut Bani Israel bisa bersekutu dengan musuh-musuh Mesir dalam perang dan menggulingkan pemerintahan. Karena itu, Fir'aun mengambil langkah preventif dengan menekan Bani Israel melalui kerja paksa dan perbudakan. Alkitab mencatat, orang Mesir memperbudak Bani Israel dengan pekerjaan paksa, dan membuat hidup mereka sengsara dengan kerja keras. Untuk mengontrol dan mengurangi populasi Bani Israel, di masa kelahiran Musa, Fir'aun mengeluarkan perintah yang brutal untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari keluarga Bani Israel. Ini adalah upaya sistematis untuk menekan dan melemahkan bangsa Bani Israel dari segi demografi dan sosial. Selama masa Yusuf, Bani Israel adalah pendatang yang diterima dan bahkan diistimewakan. Namun, dengan perubahan dinasti dan kondisi sosial politik, sikap terhadap Bani Israel berubah. Mereka tidak lagi dilihat sebagai sekutu, tetapi sebagai kelompok etnis yang berbeda, dan berpotensi mengancam stabilitas Mesir. Pada masa kelaparan di zaman Yusuf, tanah dan harta orang Mesir menjadi milik Fir'aun. Ini membuat Bani Israel yang berada di Mesir menjadi lebih bergantung pada sistem ekonomi Mesir yang dikendalikan oleh Fir'aun. Ketergantungan ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempermudah Fir'aun untuk memperbudak mereka. Kisah perbudakan Bani Israel di Mesir menunjukkan perubahan dinamika kekuasaan dan politik yang dapat mempengaruhi nasib suatu kelompok etnis. Awalnya, Bani Israel adalah keluarga yang dihormati dan diberi tempat istimewa di Mesir karena jasa Yusuf. Namun, pergantian dinasti dan kekuasaan, ketakutan terhadap populasi mereka, serta kebijakan represif Fir'aun, mengubah nasib mereka menjadi budak yang tertindas. Ini adalah contoh bagaimana perubahan politik dan sosial dapat berdampak besar pada kehidupan suatu bangsa.